做你的太阳。那从此以后，龙浩辰，你就像是我的太阳。 Halo guys, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Meski klon tersebut memiliki gaya bertarung yang sama seperti dirinya, tapi dalam hal kekuatan Long Hao Chen jauh lebih diunggulkan. Oleh sebab itu, dia terus mencoba beberapa teknik andalan untuk menyerang klon tersebut. Menyadari pertarungan jangka panjang bisa membuatnya dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Hao Chen berniat mencari cara menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Tapi siapa sangka, klon tersebut justru menggunakan teknik pedang pusaran cahaya yang seketika membuat Hao Chen kewalahan. Di waktu bersamaan, Hao Chen dikejutkan dengan kemunculan sosok gurunya bersama Long Xingyu. Yehua memintanya untuk terus bertahan, sedangkan Xingyu memintanya untuk menyerang. Sambil mendengarkan ucapan guru dan ayahnya, Hao Chen juga harus menahan serangan dari klon tersebut. Hingga akhirnya Long Hao Chen menyadari, jika jalan kultivasinya menjadi seorang kesatria ganda tidak harus mengandalkan gaya bertarung bertahan maupun menyerang saja, melainkan harus memecahkan sebuah metode yang harus dipecahkan untuk mencari jati dirinya sendiri. Dan secara mengejutkan, Hao Chen berhasil mengaktifkan sebuah metode di cincin warisan, yaitu kesatria ganda. Selain memiliki teknik bertahan, dia juga berhasil menggunakan teknik menyerang yang terdapat dalam cincin warisan tersebut. Singkatnya, setelah berhasil mengalahkan klonnya sendiri, Hao Chen benar-benar tidak menyangka jika dirinya mampu menggabungkan teknik bertahan dan menyerang. Sehingga keterampilan tersebut dia beri nama balas dendam cahaya. Tidak lama area di sekitarnya tiba-tiba berubah dan membawanya ke sebuah portal. Hao Chen menduga pedang di hadapannya adalah pedang ajaib yang selama ini dia cari. Di waktu bersamaan dia mendengar sebuah suara memanggilnya dari segala arah. Suara itu mengatakan dirinya adalah roh dari pedang ajaib, serta meminta Hao Chen melewati ujian terakhir. Jika berhasil membawa pedang ajaib keluar dari tempat tersebut, dia bersedia menjadikan Hao Chen sebagai tuannya. Mendengarkan hal itu, Hao Chen segera menuju lokasi tersebut.
等最后的考验。 Namun sayang, ketika Long Hao Chen mencoba menarik pedang ajaib, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan beberapa roh yang menyerupai wujud kesatria pengawal mencoba mengganggu dirinya, di mana mereka mengatakan jika Hao Chen hanya sebagai alat untuk membunuh ras iblis. Pasalnya, setelah Hao Chen menjunjung tinggi seorang kesatria, maka hal tersebut hanyalah sebuah topeng kemunafikan. Bahkan semua roh terus-menerus berdatangan menuju Hao Chen untuk menguji dirinya. Terlebih lagi, manusia memiliki sifat egois, ketidakpedulian, serta pilih kasih, sehingga Hao Chen tidak akan mampu menjadi seorang kesatria pelindung umat manusia. Oleh sebab itu, para makhluk ini mencoba terus menekan Hao Chen, serta membuatnya tetap tinggal bersama mereka, dan tidak akan membiarkan Hao Chen mendapatkan pedang tersebut. Merasa kesal ucapan mereka tidak didengar oleh Hao Chen, semua roh kembali memprovokasinya. Selain mendapatkan pedang ajaib hanya sebuah mimpi, dirinya juga tidak akan bisa mengalahkan ras iblis dengan pedang tersebut, dan beranggapan jika Hao Chen bukanlah harapan bagi umat manusia. Pasalnya, jika hal itu terjadi, maka sudah dipastikan dengan kutukan yang tertanam dalam dirinya. Hal tersebut akan membuat seluruh orang menderita karena ulahnya. Oleh sebab itu, semua roh terus-menerus menekan Long Hao Chen. Dan tiba-tiba... Meski dihadapkan dengan beberapa makhluk roh, namun setelah mendengarkan ucapan yang mereka lontarkan hanyalah sebuah omong kosong. Hao Chen menduga kalau mereka semua bertujuan untuk menguji keimanan dan ketakwaan dalam dirinya. Hao Chen juga menegaskan, selama dirinya bersumpah menjadi seorang kesatria, dirinya akan terus melindungi seluruh umat manusia dan keluarganya. Oleh sebab itu, jika lokasi ini merupakan jalan terakhir untuk mendapatkan pedang ajaib, dirinya akan terus-menerus mencoba mendapatkan senjata miliknya. Di sisi lain, baik tetua Han Xian bersama Yang Hao Huan terlihat sangat bangga atas pencapaian Long Hao Chen yang berhasil mendapatkan pedang ajaib. Pasalnya, dengan identitasnya sebagai putra cahaya, Hao Chen mampu membangkitkan pedang ajaib selama 6.000 tahun terakhir. Bahkan mereka juga tidak menyangka jika mereka bisa melihat ada seseorang yang mampu melewati di ujian terakhir. Sementara itu, setelah Hao Chen berhasil mendapatkan pedang ajaib, kedua roh naga menduga jika pria di hadapannya memanglah sebuah takdir yang menjadikan Hao Chen sebagai tuan mereka. Dan sebelum Hao Chen mampu menggunakan pedang tersebut, kedua naga ini akan melakukan kontrak darah dengannya, serta bersumpah akan selalu bersamanya di masa depan. Nah, dikarenakan pedang tersebut telah menyatu dengan dirinya, Hao Chen memberinya nama teratai cahaya hujan biru. Singkat cerita, ketika Hao Chen terlihat bingung kenapa pedang ajaib tidak berada di tangannya, tetua Hao menjelaskan jika pedang tersebut telah menyatu dengan tubuhnya.
Karena saat ini pedang ajaib telah menyatu dengan tubuhnya, Tetua Hao berharap jika Hao Chen bisa memiliki tanggung jawab di masa depan untuk melindungi seluruh umat manusia. Mendengarkan hal itu, Hao Chen menegaskan, setelah dirinya mendapatkan pedang ini, dia tidak akan pernah menyerah sedikit pun dan tidak akan pulang sebelum berperang. Bedeh, jagoan Mimin emang beda. Melihat tekad di dalam diri Hao Chen, seketika mengingatkan Tetua Hao dengan ucapan ayahnya, di mana Long Xingyu berpesan kepadanya untuk tidak memberitahu pertarungannya dengan Dewa Iblis Ahnan sebelum putranya menerobos ke tingkat 7. 光明之子，这芙蓉没有选错人，去吧。 Yehua mengatakan kepada Tetua Han Xian, setelah kompetisi tim pemburu iblis berakhir, dia berniat untuk meninggalkan Long Hao Chen. Mendengarkan ucapan tersebut jelas saja membuat sang guru terlihat bingung dengan keputusannya. Yehua menjelaskan, Hao Chen memiliki identitas putra cahaya, seorang kesatria yang ditakdirkan menjadi pelindung umat manusia. Hal itu membuatnya tidak yakin bisa melatih Hao Chen di masa depan. Oleh sebab itu, dia memutuskan mendidik beberapa murid lemah, sehingga mereka bisa melindungi orang-orang yang mereka cintai. Selain bisa mengubah pandangan semua orang terhadap kesatria dengan energi terbatas, orang-orang tersebut akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan ras iblis di masa depan. 日后能有千军万马，让浩辰在直面命运时。 Di sisi lain, Ruo Sui terlihat memberikan sambutan kepada para peserta yang berhasil lolos dan meminta mereka untuk memasuki arena pertandingan. Sebelum kompetisi dimulai, Tetua Lin Chen mengatakan jika setiap aliansi kuil telah menyiapkan beberapa hadiah untuk semua peserta, serta menyerahkan hal itu kepada Sui Feng. Setiap peserta diharuskan memasuki sebuah cermin wajah yang berada tepat di hadapan mereka. Melihat hal itu, tanpa ragu Li Xin bergegas untuk memasukinya. Pada awalnya, Hao Chen sempat melarang kakaknya, tapi Li Xin menegaskan jika dirinya akan mencoba memasukinya terlebih dahulu. 好像也没什么特别的嘛。 Melihat cermin di hadapannya yang tiba-tiba berubah menjadi dirinya, jelas saja membuat Li Xin sangat terkejut. Bahkan dia berniat untuk menghancurkan cermin tersebut dengan pedangnya. Mengetahui hal itu, cermin itu mengatakan jika dirinya hanya ditugaskan untuk memberikan mereka hadiah 16 besar. Selain memberikan hadiah, dirinya juga meniru siapapun yang datang ke lokasi tersebut. Merasa muak mendengarkan hal itu serta melihat ekspresi wajahnya sendiri, Li Xin segera meminta cermin tersebut untuk memberikan hadiah untuknya. Tapi tiba-tiba... 挑选之后最适合你的奖励哦。谢谢啊，还真是奖励啊！ Setelah keluar dari cermin wajah, Li Xin menjelaskan kepada dua peserta jika di dalam ruangan itu ada roh cermin yang bisa meniru wajah mereka, serta menerima hadiah sesuai dengan bakat kemampuan masing-masing.这一定对婴儿大有裨益。 Singkatnya, setelah semua peserta berhasil mendapatkan hadiah, Long Hao Chen bergegas memasuki cermin tersebut. Pada awalnya, melihat ketampanan serta bakat yang dimiliki Hao Chen,
Cermin wajah berniat untuk memberikan cincin warisan kepadanya dan menunjukkan pedang teratai cahaya biru di hadapannya. Tapi merasa bingung dengan semua hadiah yang tidak akan berguna bagi Long Hao Chen. Cermin wajah mencoba menunjukkan satu set armor suci kepadanya. Cermin wajah menjelaskan, jika benda itu bisa dia gunakan untuk menjadi sebuah armor bagi seorang kesatria ganda. Selain memiliki ketahanan terhadap beberapa elemen, armor tersebut juga dilengkapi dengan keterampilan bertahan tingkat 5. Mendengarkan penjelasan itu seketika mengingatkan Hao Chen dengan Sheng Sai-er. Oleh sebab itu, dia meminta cermin wajah untuk memberikan hadiah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mengetahui hal itu, cermin wajah segera memberikan hadiah yang diinginkan Long Hao Chen. Tidak lama, Sheng Sai-er bergegas untuk memasuki cermin tersebut. Melihat kemunculan Sai-er, cermin wajah berniat untuk memenuhi semua permintaan dirinya dan memberikan beberapa harta langka yang berada di lokasi tersebut. Menyadari jika benda-benda itu tidak terlalu berguna baginya, Sheng Sai-er segera menanyakan, apakah ada harta langka yang bisa diberikan kepada Long Hao Chen. Cermin wajah menjelaskan, pada awalnya dia telah mempersiapkan armor suci kepadanya, namun Long Hao Chen menolaknya. Mengetahui benda tersebut sangat berguna bagi Hao Chen, Sheng Sai-er segera meninggalkan lokasi tersebut. Singkatnya, baik Long Hao Chen bersama Sheng Sai-er terlihat sama-sama ingin memberikan hadiah yang mereka dapatkan dari cermin wajah. Melihat hadiah yang berada di tangan adiknya, jelas saja membuat Li Xin beranggapan jika hadiah tersebut merupakan keterampilan rahasia seorang asasin. Bahkan Huang Yi juga sempat mempertanyakan, kenapa armor suci untuk seorang kesatria berada di tangan Sai-er. Karena Li Xin bersama Huang Yi hanya berniat untuk menggoda mereka berdua, mereka segera meninggalkan area tersebut. Soba. 彩儿，谢谢你。 Di sisi lain, melihat kedekatan cucunya, jelas saja membuat Sheng Yu terlihat sangat kesal dan sempat tidak terima dengan hal itu. Tetua Hao menjelaskan, jika mereka berdua hanyalah saling menukar hadiah tanpa mengikat perasaan. Singkat cerita, setelah kompetisi 16 besar resmi dimulai, Tetua Han Xian menjelaskan kepada para peserta, jika seseorang yang mendapatkan nomor yang sama, maka itu adalah lawan mereka hari ini, serta yang kalah dalam pertandingan itu akan langsung tereliminasi. Mendengarkan penjelasan tersebut, semua peserta segera melihat isi nomor di dalam bola itu, dan secara mengejutkan, Long Hao Chen harus menghadapi kakaknya. Singkat cerita, pertandingan pertama babak 16 besar dimulai. Hao Chen akan menghadapi kakaknya sendiri alias Li Xin. Ya, mereka berdua bukan menganggap pertandingan ini sebagai kompetisi, tapi seperti mengulang latihan mereka di masa lalu. Pasalnya, Li Xin sudah sangat yakin dengan kemampuannya saat ini hanya berada di tingkat 4. Dia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan adiknya yang sudah berada di tingkat 5. Serangan demi serangan mereka lancarkan layaknya seperti latihan mereka di masa lalu. Tapi bedanya, Hao Chen saat ini memiliki keunggulan jauh di atas Li Xin dari kecepatan serta daya serangan. Sampai akhirnya Li Xin menggunakan teknik baru yang dia dapatkan dari cermin hadiah. Selain teknik tersebut menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya, Li Xin juga mengombinasikannya dengan tunggangannya, sehingga menciptakan teknik atribut api dan cahaya. Teknik itu dia beri nama tarian cahaya langit, sekaligus menjadi teknik terkuatnya saat ini. 无为光焰千火，融合了我们所有能力，
Saat bersamaan terjadi tabrakan, tubrukan atau lesodan, Lee Sin kembali mengingat momen kebersamaannya dengan Hao Chen. Saat itu dia menganggap Hao Chen seperti seorang anak perempuan. Tapi saat ini Hao Chen benar-benar tumbuh melebihi ekspektasinya. Kekalahannya dari Hao Chen tidak membuat Lee Sin murung sedikit pun. Dia justru terlihat sangat bangga kepada Hao Chen, serta menyerahkan perjalanan selanjutnya kepada adiknya, dan meminta Hao Chen untuk memenangkan kompetisi nantinya. Singkat cerita, pertandingan kedua diumumkan. Bai Xiaomo akan menghadapi Yang Wenzhou. Di awal pertandingan, Xiaomo langsung menunjukkan beberapa teknik andalannya. Tapi sayang, hanya berjalan sesaat saja. Wenzhou berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan Wenzhou membuat Hao Chen sangat yakin kalau di babak selanjutnya dia bisa saja bertemu Wenzhou. Babak ketiga berlanjut. Dua orang kesatria guardian saling menunjukkan kekuatan pertahanan. Dan hanya dengan satu kali serangan, Duan Yi berhasil memenangkan pertandingan. Pertandingan keempat, Huang Yi harus menghadapi seorang kesatria guardian. Tapi dengan bantuan golem serta kekuatan sihir miliknya, Huang Yi juga berhasil memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Sampai akhirnya sudah terpilih 7 orang untuk memasuki babak 8 besar. Slot terakhir akan ditentukan dari pertandingan Feng Zhu alias pesulap ungu melawan Zheng Sai'er. Di awal pertandingan, pesulap ungu menggandakan topinya serta menjadikannya seperti shuriken untuk menyerang Zheng Sai'er dari segala arah. Hal itu sempat membuat Hao Chen khawatir dengan Sai'er, tapi Lee Sin memintanya untuk tenang saja, nggak usah panik. Pacarnya itu cewek overpower. Widih. Benar saja, Zheng Sai'er dengan sangat mudah terlihat berhasil menghindari semua serangan. Hal itu membuat beberapa penonton sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang gadis buta mampu menghindari setiap serangan dengan sangat sempurna? Tapi mereka juga beranggapan kalau Sai'er bertarung dalam waktu yang lama, dia mungkin akan dikalahkan oleh pesulap ungu. Tapi tiba-tiba... 大小姐这是要干什么？ 魔术只不过是欺骗感官。 Merasa kesal teknik tipuannya digagalkan oleh seorang gadis buta, pesulap ungu tiba-tiba menggunakan teknik andalannya serta memanggil binatang tunggangannya. Seekor binatang beruang Vajra tingkat 6, memiliki pertahanan dan kekuatan lebih tinggi dari binatang dengan level yang sama, setara dengan seorang kesatria tingkat 5. Beberapa penonton beranggapan kalau Sai'er pasti akan kalah, tapi lagi-lagi dugaan mereka salah total. Sai'er juga berniat untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Hanya satu kali ultimate tombak Moskov, Sai'er berhasil memenangkan pertandingan serta menjadikan dirinya sebagai orang terakhir memasuki babak 8 besar. Kekuatan yang ditunjukkan Sai'er barusan membuatnya menjadi idola bagi para bocil yang menyaksikan pertandingan, layak disebut sebagai orang nomor 1 di kuil assassin. Bahkan kabar jika Sai'er telah menerima latihan dari kecil mulai menyebar luas. Tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di waktu kecil, selalu hidup sendiri tanpa kebebasan, seorang gadis buta dan miskin. Hal itu jelas saja membuat Hao Chen terlihat sangat murung. Dia berpikir, di balik keceriaan di wajah Sai'er, serta kekuatan yang saat ini dia miliki, ternyata ada banyak sekali derita yang harus ditanggung oleh Sai'er selama ini. Saat Hao Chen sedang memikirkan hal tersebut dan bertanya-tanya kenapa Sai'er tidak pernah menceritakan hal itu kepadanya, Sai'er tiba-tiba nongol di depan mukanya.
sehingga Hao Chen segera mengajaknya untuk berjalan-jalan dan memberikan kebahagiaan kepada Sai Er. Mereka berdua seketika menjadi pusat perhatian seluruh arena pertandingan. 彩儿，我带你去个地方。 Melihat hal itu, Lin Chen juga terlihat sangat kagum dengan pencapaian Hao Chen serta Sai Er. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana kalau mereka berdua bertemu di babak 8 besar nantinya. Tapi secara mengejutkan, Seng Mu alias kakek buyut Sai Er tiba-tiba nongol. Dia terlihat sangat marah kepada para tetua yang membiarkan Sai Er berduaan dengan Hao Chen. Kemarahannya ini memuncak ketika tetua Han Xian mencoba untuk membela Hao Chen. 孩子大了，总是不由人，而且我也管不住彩儿啊。他们在一起，你们也不知道管管。我相信他一定。闭嘴！ Seng Mu mengatakan kalau Sai Er bukanlah gadis biasa. Dia sudah mengalami banyak sekali penderitaan. Jika Hao Chen berani menyakiti Sai Er, maka Hao Chen pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Yaelah, ini aki-aki riweh mulu ya guys. Dia nggak tahu aja kalau bapaknya Hao Chen itu Long Xingyu, kesatria tahta segel ilahi terkuat. Apalagi kalau dia tahu Hao Chen putra cahaya. Pasti nggak bakalan bacot kayak gini lagi ya kan? Emang ya umur segini lagi lucu-lucunya. Sementara itu, Hao Chen membawa Sai Er ke sebuah taman untuk menikmati keindahan langit serta udara sore. Tempat ini adalah tempat yang tanpa sengaja ditemukan oleh Hao Chen. Dia berharap Sai Er akan menyukai tempat ini. Momen romantis ditemani oleh sebuah danau dan ayunan menemani kebersamaan mereka. Ini juga menjadi kali pertamanya Sai Er menaiki ayunan. Hal itu mengingatkan Hao Chen kalau Sai Er tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di masa kecilnya. Sai Er juga teringat dengan beban di waktu kecilnya untuk menjadi seorang gadis suci.一定承受了很多痛苦吧，彩儿。 Karena Sai Er tidak pernah mengatakan apapun tentang masa lalunya, Hao Chen juga tidak ada niat untuk bertanya, tapi dia sedikit menyesal. Andai saja dia bertemu dengan Sai Er lebih awal, dia pasti akan memberikan Sai Er kebahagiaan, menemaninya sepanjang waktu, serta melindungi Sai Er. Tidak akan pernah meninggalkannya untuk menghadapi kerasnya dunia. Wah, Hao Chen gak tahu aja ya Sai Er ini adalah orang yang dulu pernah dia tolong. 你从很早很早开始就已经在保护我了。我可以与你一起面对所有快乐与痛苦吗？ Dengan adanya Hao Chen di sampingnya, Sai Er selalu memiliki matahari. Dia juga tidak pernah merasa sakit serta merasa selalu dilindungi. Hao Chen juga berjanji, mulai saat ini dia akan terus menjadi matahari Sai Er, serta tidak akan pernah meninggalkannya. Ya, bisa dibilang jadian gitu ya guys ya. Irikan kalian, alah jomblo. 我永远做你的太阳。那从此以后，龙浩辰，你就像是我的太阳。再也不会让你回到那个黑暗的世界。 Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist and we
tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs,